Halo semua, ini merupakan video ke-6 dari seri belajar membuat landing page menggunakan HTML dan Bootstrap. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan melanjutkan tutorial dari video kelima yang kemarin. Jadi di video kali ini kita akan membuat bagian about us ya. Jadi di contohnya di sini saya sudah membuat. Jadi bagian about us ini atau about ini adalah seperti menceritakan tentang restoran ini. Nah, tapi di sini mungkin teksnya kita buat teks contoh aja ya, teks dummy seperti ini, dan ini juga judulnya kita buat contoh aja, nggak apa-apa. Jadi di sini sekilas terbagi menjadi dua kolom. Ini kolom yang pertama untuk bagian teksnya, dan kolom kedua ini untuk bagian image-nya ya. Image-nya ini mungkin sudah saya siapkan ya. Jadi di sini saya sudah punya image-nya, saya cek dulu ini ya. Oke, ini adalah image yang akan saya gunakan untuk membuat bagian about us-nya. Oke, langsung aja kita buka codingan yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, ini kemarin header sudah selesai, menu, bagian slideshow atau carouselnya juga sudah selesai. Ini kita collapse aja supaya nggak terlalu banyak kelihatannya ya. Oke. Langsung aja di sini kita buat komentarnya dulu supaya lebih rapi codingannya. Ini bagian kita kasih section about us ya. Nah, jadi di sini kita buat tag sectionnya, kita kasih ID-nya kita buat about us ya, seperti ini. Nah, di sini karena kita membutuhkan dua kolom, nah di sini kita butuh grading system ya. Nah, seperti yang sudah kita buat di bagian header. Nah, ini ada container, ada row, kita buat seperti ini juga. Nah, kita butuhnya dua kolom. Jadi di sini pertama kita buat kelas kontainernya dulu, lalu kita buat kelas row-nya, kemudian di sini kita buat kelas call-nya sebanyak 2. Oke, seperti ini ya. Ada container, ada row, ada call. Nah, jadi call ini kalau kita buat 2, nanti secara otomatis kolomnya ini akan dibagi 2 secara merata ya. Karena di sini kita tidak ada membedakan yang kiri lebih besar dari yang kanan, maka kita buat seperti ini aja. Kita buat call. Tapi kalau misalnya kita mau membuat yang lebih kiri lebih kecil dibandingkan yang kanan, itu nanti caranya akan berbeda ya. Oke. Ini grading systemnya sudah selesai, ada kontainernya, ada row-nya, ada call-nya 2. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini ada tulisan read our story, ada judulnya, ada teks contoh pakai lorem ya. Kita buat dulu di kolom pertama ini, kita buat pakai tag P aja dulu untuk ininya, bagian read our story. Kemudian ada judulnya ya, ini we've been making. Ini saya kopas aja ya supaya cepat. Di sini saya pakai H4 ya, atau kalau mau pakai H3 juga boleh, nggak masalah. Oke, kemudian untuk teks yang ketiga saya pakai P lagi ya. Oke, jadi di sini saya kasih jarak aja supaya gampang lihatnya ya. Jadi saya ada judul, saya punya teks menggunakan H4, dan saya punya satu paragraf ya. Ini kolom yang pertama. Oke, sekarang untuk kolom yang kedua, ini kita masukin gambar aja langsung, nggak apa-apa pakai tag image img. Source-nya kita langsung dari folder image ya, image about. Oke, ini alt-nya saya buat image about ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, kita coba tes dulu ya. Oke, sebentar. Oke, ini ya, kita cek apakah sudah sesuai. Oh, belum sesuai ya, ini gambarnya masih terlalu besar. Nah, jadi kalau gambarnya terlalu besar seperti ini, kita harus membuat gambarnya ini ukurannya itu harus sesuai dengan kolomnya ya. Jadi kita buat gambarnya ini menjadi 100%. Nah, si Bootstrap sudah punya itu. Jadi kita buka dulu Bootstrapnya ya.
Jadi di Bootstrap itu ada satu buah kelas yang kita bisa gunakan supaya gambarnya ini tidak terlalu besar. Artinya besar dari gambar ini mengikuti kolomnya. Jadi misalnya ini kolomnya misalnya setengah ini, ya dianya segini aja, nggak boleh kelebihan gitu ya. Oke, sekarang kita coba tes ya. Kita cari namanya image. Nah ini namanya image responsive ya, responsive image. Ketik aja image gitu, nanti akan muncul seperti ini. Klik. Oke. Jadi kalau kita mau buat responsive image itu kita bisa menggunakan kelas namanya ini, img fluid ya. Cara pasangnya gini aja. Tag image-nya kita kasih kelas img fluid. Oke, kita coba ya. Ini gambar kita tadi, kita kasih kelas namanya img fluid. Oke, seperti itu. Kita save, saya refresh di browsernya. Nah, oke ya. Jadi sebenarnya ini terbagi menjadi dua kolom. Ini kolom yang pertama segini gitu ya. Ini yang kolom kedua dia segini sisanya. Nah, tadi kenapa dia ke bawah sih gambarnya? Karena gambarnya itu aslinya besar. Jadi dianya karena nggak muat pun di samping sini, dia ke bawah. Nah, itulah kenapa alasannya tadi dianya tersusunnya ke bawah bukan di samping. Jadi itu penyebabnya adalah gambarnya terlalu besar. Oke, ini secara struktur sudah berhasil ya. Ada judulnya, ada subjudulnya, ada judulnya, ada teksnya, gambarnya juga sudah muncul. Tapi di sini mungkin perlu kita sempurnakan lagi ya. Jadi di sini kita contoh, lihat contohnya ya. Ini tebal. Kemudian di sini coba perhatikan, ini jaraknya ada ya antara gambar slideshow-nya dengan teks read our story itu dianya ada jaraknya ya. Nah, ini kan nempel ya. Oke. Nah, ini kita kasih jarak ya. Nah, kita kasih padding top aja di sini. Caranya seperti ini. Oke. Ya. Jadi di bagian section about us ini kita kasih kelas pt padding top, kita buat agak jauh aja misalnya 5. Terus ini bagian read our story-nya ini saya buat besar semua dulu ya supaya lebih enak. Read our story. Oke. Ini kita tabelin biasa aja pakai tag B juga boleh. Oke ya. Oke. Sekarang saya refresh. Nah, ini bagus ya. Oke. Nah, ini si teksnya ini kalau kita mau kasih alignment juga boleh, atau gini aja juga nggak apa-apa ya. Jadi ini untuk bagian read our story-nya ini sudah berhasil ya. Judulnya sudah ada, subjudulnya juga sudah ada, kemudian teksnya juga sudah ada, bagian gambarnya juga sudah muncul, dengan si slideshow-nya juga sudah berjarak. Kalau menurut kalian ini terlalu jauh, silakan dikurangin padding top-nya ya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian, kita sambung di video berikutnya.